apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita bisa mengatakan, I'm at peace, be still my soul. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Salah satu alasan yang membuat orang akhirnya meninggalkan iman mereka, alasan utama yang terbesar adalah the problem of evil. Problem daripada bagaimana evil, kejahatan itu bisa terjadi. Kalau Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan kejahatan terjadi? Saya akan tetap melanjutkan khotbah daripada kitab Rut. Mari kita buka Rut, saudara. Kita buka daripada pasalnya yang kedua. Kita membaca semua pasal yang kedua, tidak terlalu panjang kitab Rut ini. Pasal kedua juga demikian. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat ke-23 saling bertanggapan. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua, dan seterusnya kita bertanggapan terus. Rut bertemu dengan Boas, inilah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang anak, sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Lihat saja ke ladang yang sedang disapit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Soalnya ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik dan yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas.
Translation yang lebih tepat ayat ke-20 mungkin semacam demikian. Saudara, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Dia rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Nanti saya akan jelaskan perbedaan translation tersebut, saudara. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dan Surga, kami syukur untuk semua pimpinan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan, baik yang kami bisa rasakan maupun yang seringkali kami tidak rasakan. Engkau bekerja karena Engkau selalu bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan. Engkau bekerja demi kebaikan daripada nama Tuhan, demi kebaikan daripada anak-anak Tuhan. Tidak ada suatu hal apapun dalam hidup kami ini, ya Tuhan, yang bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan terhadap kami. Bapa, ke dalam tangan Tuhan yang menciptakan kami, yang menopang kami, yang menebus kami. Kami menyerahkan pagi ini, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengarkan jadi makanan bagi kami, mempersiapkan kami untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah atas pengaturan daripada Tuhan, atas pengaturan daripada Tuhan yang baik, atas pengaturan daripada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ajar kami untuk bisa mengenal hal itu, daripada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup anak-anak Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan, ajarkan, paparkan melalui firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terus sekali lagi saya ingat daripada Rut pasal yang pertama. Sangat cepat sekali Rut menceritakan mengenai tragedi. Hanya dalam 5 ayat yang pertama saja, itu tragedi bertimpa, berturut-turut menimpa pada suatu keluarga, yaitu Elimelek tersebut. Banyak tragedi terjadi. Tapi penulis Alkitab tidak mau kita fokus pada tragedi yang terjadi. Dalam hidup kita, kemungkinan kemalangan terjadi. Dalam hidup kita, kemungkinan tragedi bisa terjadi. Tapi yang paling penting bukan tragedi yang terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu dalam hidup ini. Maka penulis Alkitab bisa menuliskan lebih daripada 17 ayat berikutnya untuk menceritakan bagaimana perempuan-perempuan ini akhirnya meresponi atau menanggapi tragedi yang sedang terjadi ini. Ini suatu hal yang sangat penting, saudara-saudara bisa melihat antara Naomi dan Ruth. Kita terus bandingkan Naomi dan Ruth. Naomi adalah seorang Israel yang mungkin umur pada saat itu sudah mungkin sekitar 50 tahun, minimal sekitar 50 tahun diperkirakan. Dan dia sudah mengenal Tuhan orang Israel, yaitu Allah Yahweh demikian lama. Tapi dia tidak bisa mereconcile, dalam pemikiran dia sangat fragmented sekali. Apa yang terjadi dalam hidup dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah baik. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat, tapi dia tidak bisa melihat Tuhan itu baik. Soalnya ada suatu kata yang penting yang diucapkan oleh Naomi dalam ayat pasal yang pertama ayat ke-8, saudara. Coba kita baca di sana. Ayat pertama, pasal yang pertama ayat ke-8. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Berkata di sana kasih bukan cuma kasih saja. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani itu adalah chesed, saudara. Chesed yang berarti bukan cuma belas kasihan saja atau cuma mercy. Bukan, lebih daripada itu. Kasih setia, loving kindness. Ada suatu kasih dan juga ada suatu komitmen, ada suatu kesetiaan daripada Tuhan. Chesed adalah suatu term, suatu ide yang demikian penting di dalam bibir daripada orang-orang Yahudi. Yaitu mereka sangat sering di dalam Alkitab bahasa Ibrani sendiri hampir 300 kali kata chesed ini keluar, saudara. Yaitu kasih setia daripada Tuhan. Maka di sini, saudara, bagi orang Yahudi, mengucapkan kata chesed itu sama seperti pentingnya, mungkin sama seperti gampangnya bagi mereka untuk mengucapkan kata shalom, atau kata sabat yang juga sangat penting dalam vokabulari mereka. Chesed demikian penting menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki belas kasihan, khususnya kasih setia Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sangat memegang konsep penting ini. Jadi pada saat itu, saudara, Naomi memiliki suatu problema untuk merekonsiliasikan konsep chesed ini dengan Tuhan yang berdaulat dan dengan Tuhan yang besar. Tuhan bisa berdaulat.
Tapi dia bukan Tuhan yang baik, saudara. Ini adalah suatu hal yang dia harus alami ketika dia katakan dalam Rut pasal 1 ayat 8. Dia kasih setia Tuhan bersama kepadamu, ditunjukkan kepadamu. Itu seperti kayak lip service saja. Karena dia akan mengatakan bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mighty ini adalah Tuhan yang sedang menekan dia. Dia terus katakan, dia punya bitterness melebihi semua daripada Orpa maupun Ruth ini. Yang melihat bagaimana tangan Tuhan teracung terpadanya. He is great, but he is not good. Itu konsep daripada Naomi. Sangat berbeda sekali lagi, saudara. Justru Ruth lah orang asing ini. Saudara bisa pikir, saudara, siapa si Ruth? Berapa lama si Ruth sudah kenal Tuhan? Siapa si Ruth? Kalau dikatakan Ruth itu mungkin bisa lebih kehilangan daripada Naomi. Karena Ruth bukan hanya kehilangan laki-laki, seorang suami yang dia perlukan. Ruth bahkan kehilangan identitas, mau pulang ke negaranya sendiri pun orang Moab mungkin ditolak. Mau kembali pada orang-orang Israel, pergi pada negara Israel, orang-orang Israel mungkin juga sangat akan ditolak. Karena orang Israel tidak boleh bersekutu dengan orang Moab. Saudara pasti perhatikan ketika Boas menanyakan siapakah, atau bukan siapa, kalau menarik saudara pertanyaan daripada Yoas, ayat yang kelima, ya, Boas saudara bukan menanyakan siapakah perempuan ini, Boas menanyakan dari manakah perempuan ini, saudara. Maka bujang atau pegawai daripada Boas mengatakan dia adalah seorang perempuan Moab. Identitas Moab terus melekat dalam diri Ruth tersebut. Dia adalah seorang Ruth yang adalah orang Moab, orang asing, orang yang seharusnya tidak ada tempat di dalam masyarakat orang Israel itu, saudara. Tapi justru Ruth ini yang mengasihi Naomi. Dan komitmen Ruth terhadap Naomi, kalau sudah baca dalam Ruth pasal yang pertama, ayat 16, ayat ke-17, kita minggu lalu sudah katakan, dan saya tidak akan ulangi di sini. Pada dasarnya, perkataan-perkataan Ruth kepada Naomi itu ada suatu chiastic structure. Di sana di mana intinya adalah Ruth berkomitmen terhadap Allah Yahweh. Ini suatu hal yang sangat mencengangkan sekali bagaimana seorang yang baru beriman, yang mungkin tidak lama beriman, pasti tidak lebih lama, sudah pasti itu daripada Naomi, dia mengenal Tuhan Allah Yahweh. Tapi ketika dia mengalami suatu kejadian kemalangan hidup, dia bisa berpegang pada Allah Yahweh. Naomi sekarang sedang kritis iman dia. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara Ruth dan Naomi tersebut dalam ayat yang pasal yang kedua ini. Saudara, kedua orang ini sudah pulang ke Bethlehem. Kedua orang ini masih perlu makanan. Kedua orang ini masih perlu bisa hidup di tanah tersebut. Tapi hanya Ruth yang akhirnya mengatakan bahwa dia akan pergi mencari makanan. Hanya Ruth yang mengatakan bahwa dia akan pergi memungut butir-butir yang jatuh. Gleaners, orang yang harus bukan panen daripada gandumnya tersebut. Tapi ketika orang panen itu ada butir-butir yang jatuh. Dan Ruth akan memakai konsep atau provision atau apa yang sudah diatur oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Coba kita baca, saudara, yaitu di dalam Imamat. Ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan lakukan, berikan peraturan ini berapa ratus tahun sebelum Ruth, kejadian daripada Ruth ini, mempersiapkan apa yang akan terjadi dalam hidup daripada Ruth ini. Imamat pasal 19 ayat yang ke-9, saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 9 yang ke-10. Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Ada suatu larangan, saudara, bagi orang Israel. Tuhan melarang, kalau engkau punya ladang dan kau akan menuai ladang tersebut, jangan semuanya dituai. Pinggir-pinggirnya itu harus disisakan. Jangan semua yang engkau ambil untuk dirimu sendiri. Memang itu adalah ladangmu. Itu berarti bahwa engkau memiliki semuanya itu. Yang memiliki semua hasil dari ladang itu adalah Tuhan. Dan Tuhan selalu memerintahkan. Ada suatu covenant daripada Tuhan pada orang Israel. Bahwa engkau tidak bisa mengambil semuanya bagi dirimu itu sendiri. Kita harus pikirkan konteksnya kita dan konteks hidup kita zaman modernnya ini apa. Ya, kita adalah seorang steward yang manage apa yang Tuhan miliki. Ini adalah ladang pada mereka. Ini adalah milik daripada Tuhan. Dan mereka hanya mengolah saja. Keperaturan datang, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan daripada penuaianmu. Kalau udah jatuh, biarkanlah. Kalau sudah jatuh, biarkanlah orang-orang lain yang akan ambil. Ayat ke-10, juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Itu suatu perintah
Lalu ditambahkan dengan satu statement yang memerintahkan adalah Tuhan daripada Allah orang Israel. Coba kita bisa baca juga daripada ulangan pasal yang ke-24. Kita buka ulangan pasal yang ke-24. Ini peraturan yang serupa juga ada dalam diulang dalam ulangan pasal 24 ayat 19-20. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itu adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Menarik sekali provision atau providence, penopangan Tuhan bagi orang-orang miskin pada saat itu. Ya, di sana Tuhan memikirkan bahwa ada orang-orang asing yang akan tinggal di antara orang Israel. Mereka ada orang yang mungkin tidak mendapatkan kedudukan atau posisi dalam masyarakat, tinggalkan sangat sulit sekali untuk bisa menghidupi hidup mereka. Tuhan memperhatikan orang yang miskin, orang yang asing dan lain sebagainya, anak yatim dan sebagainya. Saya akan bicara lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Tetapi yang menarik pada saat ini, Ruth mengenal mengenai peraturan ini. Bukan Naomi yang mengasih tahu, di sini tidak dikasih tahu, Naomi yang kasih tahu Ruth. Ada peraturan macam demikian. Sekarang kita bisa mendapatkan makanan melalui peraturan atau provision daripada Tuhan macam demikian. Pergilah engkau. Enggak. Naomi tidak pernah mengatakan hal ini. Tapi Ruth mengenal. Dan ini luar biasa, saudara. Seringkali, saudara, jangan meremehkan orang yang baru mengenal Tuhan. Jangan kita sering gampang meremehkan orang yang baru mengenal Tuhan. Kadang-kadang, mereka yang baru mengenal Tuhan bisa mengenal firman Tuhan lebih daripada kita. Bisa mengenal kebaikan, provision daripada Tuhan lebih daripada kita. Naomi tahu, tapi Naomi tidak bicara. Dan yang menarik sekali lagi di sini adalah Naomi sendiri tidak pergi bekerja. Ruth yang pergi. Entah mengapa alasannya, Naomi tidak bekerja. Hanya Ruth yang dikatakan pergi. Naomi cuma mengatakan, ya sudah pergilah. Maka di sini saudara, orang yang berpikir, apa alasannya Naomi tidak bekerja? Kalau mereka benar-benar memerlukan, bukanlah dua orang bekerja akan lebih cepat, lebih aman. Bisa mendapatkan lebih banyak untuk keperluan mereka dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan, oh mungkin Naomi sudah terlalu tua. Atau mungkin Naomi tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada alasan-alasan ini. Bahkan Naomi pun tidak terlalu tua sebenarnya. Kira-kira umur 50 saja dan bisa melakukan hal ini, dia tidak lakukan. Banyak orang mempertanyakan kenapa Naomi tidak melakukan. Kemungkinan besar. Ini satu kemungkinan, dan ini lebih masuk akal menurut saya, adalah Naomi mungkin masih mengalami kepahitan itu. Naomi masih mengalami bitterness, ada despair, ada kekecewaan dan sebagainya, sehingga dia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Apapun alasannya itu, saudara, seringkali ini terjadi dalam hidup kita juga. Ketika kita mengalami suatu kekecewaan hidup, problema hidup, bahkan membawa kita kepada satu depresi, saudara, kita tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Itu sering terjadi. Saya pernah punya kenal dengan seseorang yang dia katakan dia sedang mengalami depresi. Saudara, kalau sudah lihat hidupnya itu kasihan sekali. Lulusan daripada sekolah yang terkenal di Amerika, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sedang mengalami depresi. Lalu dia tanya sama saya, boleh tidak makan obat? Karena banyak orang yang mengatakan obat itu tidak boleh, karena kita harus berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya, ada bahkan yang mengatakan bahwa kalau kita sakit, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu cari dokter, karena Tuhan bisa menyembuhkan. Karena Tuhan memang bisa menyembuhkan, tapi Tuhan juga bisa menggunakan medis-medis dan teknologi dalam medis untuk membantu kita. Itu secondary causes bagi saya. Saya katakan silakan. Tetapi saya katakan, problemamu yang terbesar bukan masalah chemical imbalance dalam otakmu yang bisa ditenangkan dengan obat. Saya katakan problemamu yang terbesar adalah masalah teologi. Karena semua pergumulan hidup kita pada akhirnya tidak bisa kita hanya lari dengan makan obat dan sebagainya. Kita harus menyelesaikan pada saat itu, saudara, adalah the root cause. Akar daripada problema tersebut, yaitu masalah teologi. Di sini, saudara, Naomi bisa mengalami despair, kekecewaan, bisa mengalami depression atau apapun yang dialami. Karena satu hal yang penting, masalah teologi. Dia tidak bisa reconcile bahwa Tuhan itu baik. Saudara, sangat berbeda sekali ketika kita menghadapi dunia ini dengan satu konsep bahwa Tuhan itu baik. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita bisa mengatakan, I am at peace, be still my soul. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan itu baik, saudara. Saudara, perkataan daripada Tuhan itu baik muncul belakangan dalam mulut daripada Naomi. Setelah terjadi Rut pasal yang kedua ini. Coba kita baca Rut pasal yang kedua ayat yang ke-20, saudara.
Ya, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu Boas oleh Tuhan, Yahweh, yang rela mengaruniakan kasih setianya. Hesed. Vokabulari Hesed tersebut sekarang muncul lagi dalam bibir daripada Naomi. Kalau dalam Rut pasal 1 ayat 8, dia katakan Tuhan kiranya menunjukkan belas kasihan, kasih setia kepadamu. Tapi dia tidak benar-benar percaya terhadap kalimat tersebut. Karena membiarkan mereka pulang pada negaranya masing-masing, kepada Tuhannya masing-masing. Jadi sekarang di sini keluarlah kata Hesed tersebut, kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Yang tidak menahan, yang terus menunjukkan kasih setia kepada orang yang hidup dan yang mati. Sebenarnya yang menarik di sini adalah satu hal, dalam bahasa aslinya kita tidak tahu ini Hesednya siapa. Dalam bahasa aslinya yang tadi saya bacakan, other translation mungkin lebih cocok dengan bahasa aslinya adalah diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, titik koma, berhenti, titik koma. Dia, kita nggak tahu siapa dia di sana. Dia terus menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang menunjukkan Hesed pada saat ini? Boas kah? Atau Tuhan kah? Itu interpretasi bisa berbeda di sini karena dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya tidak terlalu jelas. Hesednya siapa yang sedang dibicarakan oleh Naomi. Kalau dalam bahasa Indonesia sangat jelas sekali, saudara. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela. Langsung menjelaskan bahwa yang rela memberkati dan menunjukkan kasih setia pada orang hidup dan yang mati itu adalah si Tuhan itu sendiri. Di bahasa aslinya kita tidak tahu jelas. Tapi yang saya percaya, saudara, memang translation dalam bahasa Indonesia ini tepat. Dalam arti memang Tuhan yang menunjukkan. Pada saat itu Naomi mengakui bahwa Tuhan Yahweh itu sudah menunjukkan Hesednya tersebut pada orang-orang yang hidup dan yang mati. Mengapa? Karena dia tidak banyak interaksi dengan Boas. Dia tidak banyak memiliki interaksi hidup dengan Boas. Ini baru pertama kali tidak bisa mengatakan bahwa Boas sudah memperhatikan orang-orang yang hidup dan yang mati. Tidak. Dia mengalami kematian bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan Boas. Maka di sini mungkin lebih tepat memang dikatakan bahwa Tuhan yang akhirnya mengaruniakan kasih setia kepada orang yang hidup dan yang mati. Poinnya adalah sekarang Naomi melihat kembali ada Hesed di dalam Tuhan. Ada kasih setia yang dia bisa rasakan melalui apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi ini luar biasa. Kita bisa mengenal daripada cerita ini dengan beberapa hal yang penting bahwa Tuhan itu terus bekerja. Kita mau melihat kebaikan Tuhan atau tidak, kalimat yang penting adalah segala sesuatu bekerja untuk hal-hal yang baik. For the good of those, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu dikatakan dalam perjanjian baru. Tidak ada satu pun dalam hidup kita di mana kita bisa mengatakan orang yang sudah mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak merasakan kasih setia daripada Tuhan. Tidak mungkin. Kemarin saya katakan di dalam Reform Bible Study, bahwa Tuhan menopang. Selalu menopang. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak menopang kita. Kalau ada suatu pertanyaan mengenai bagaimana kalau orang yang jahat ketika melakukan suatu evil, apakah Tuhan juga sedang menopang? Kalau jawabannya harus ya. Pada saat itu terjadi. Tuhan menopang bukan Tuhan yang mendorong. Ini beda sekali. Tuhan menopang bukan Tuhan yang akhirnya menyuruh atau memaksa atau menjadikan orang itu bisa melakukan kejahatan. Tapi orang itu bisa hidup karena Tuhan menopang. Orang itu juga bisa bernafas pada saat itu. Bahkan ketika dia melawan Tuhan, sekalipun adalah saat di mana Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada dia. Yaitu common grace kepada orang tersebut. Menopang dia untuk melawan Tuhan. Tidak ada satu hal apapun dalam hidup ini di mana Tuhan tidak ada ikut campur tangan. Tidak ada satu hal apapun dalam hidup ini di mana Tuhan harus mengatakan saya juga kaget, tidak bisa berbuat apa-apa karena satu evil terjadi atau apapun terjadi dan saya itu ada, itu outside of my control. Tidak mungkin. Terus salah satu hal yang banyak membuat orang akhirnya kehilangan iman mereka. Itu bukan masalah logika. Yaitu tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan bisa dibuktikan, bagaimana apa yang terjadi dengan Alkitab bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan sebagainya. Salah satu alasan yang membuat orang yang meninggalkan iman mereka, alasan utama yang terbesar adalah masalah yang saya katakan adalah the problem of evil. Problem daripada bagaimana evil, kejahatan itu bisa terjadi. Kalau Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan kejahatan terjadi? Kalau Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia tidak memberhentikan ketika evil itu akan terjadi? Kalau Tuhan itu benar-benar maha tahu, pasti dia akan tahu ketika evil, suatu kejahatan itu akan terjadi. Mengapa dia tidak melakukan tindakan apapun? Maka konklusinya adalah suatu hal. Evil terjadi menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin tiga-tiganya ini.
Maha tahu, maha baik, maha kuasa. Tidak mungkin. Bisa dua, maha tahu dan maha baik. Dia tahu akan terjadi. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Tapi apa boleh buat? Dia tidak berkuasa menghentikan evil tersebut. Atau maha tahu dan maha kuasa. Tapi dia tidak maha baik. Dia tahu evil itu akan terjadi. Dia memiliki kuasa dan kemungkinan untuk bisa memberhentikan evil tersebut. Tapi apa boleh buat? Dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia tidak mau melakukan hal itu. Terus ada 3 kombinasi. Kemungkinan besar hanya 2. Tuhan hanyalah maha tahu atau maha baik. Maha tahu, maha kuasa. Atau maha baik, maha kuasa, tidak maha tahu. Masalah problem of evil, ketika kita mengalami evil dalam hidup ini, itu saat dimana kita diuji. Apakah kita benar-benar bisa melihat Tuhan itu baik. Ketika kita tahu Tuhan itu baik. Ketika kita bisa mengimankan Tuhan baik. Ketika teologi kita bisa pegang dan memakai teologi itu menginterpretasikan sirkumstansi di sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Itu saat dimana kita bisa menikmati Tuhan in whatever situation. In whatever situation. So, ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup daripada Naomi dan Ruth ini yang menunjukkan bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja. Ada suatu kalimat yang saya akan menarik. Ayat ketiga, coba kita baca. Pergilah, pasal kedua ayat ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boas yang berasal daripada kaum Elimelek. Saudara-saudara tidak bisa melihat ayat yang pertama. Ayat pertama mengatakan bahwa Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Itu adalah point of view daripada narator. Narator memberitahukan kepada kita bahwa Naomi memiliki sanak saudara yang namanya Boas, orang yang kaya raya. Tapi pada saat itu, keputusan daripada Ruth untuk mencari atau memungut atau memungut jelai tersebut. Keputusan daripada Ruth akhirnya datang ke ladang tersebut. Tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia tahu mengenai Boas ini, saudara. Maka di sini ayat yang ketiga dikatakan kebetulan. Di antara semua ladang yang dia bisa pergi dan bekerja, kebetulan dia masuk ke ladangnya Boas. Saudara, mengapa Alkitab pakai kata kebetulan? Bukankah saya sudah katakan kemarin, bagi orang Kristen tidak ada yang namanya kebetulan. Bagi Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, di mana dia berdaulat ke segala sesuatu, tidak ada yang namanya kebetulan, chance, atau peluang, kebetulan, itu tidak ada porsinya dalam hidup seorang Kristen. Tuhan yang bekerja. Tapi dalam sudut pandang mata kita, yang terbatas ini, kita kadang-kadang berpikir, wah kok bisa ya kebetulan. Gak direncanakan, tapi terjadi. Saya pernah di Amerika, salah satu cabang kita dulu di Amerika. Yaitu di Salt Lake City, saudara itu mereka akhirnya bertemu orang Kristen dan orang Kristen. Karena kebetulan, pada saat itu mereka ke Costco, lalu ini keluarga tidak saling mengenal. Tapi akhirnya dia melihat, ini seperti orang Indonesia. Mungkin dari mana saya tidak tahu, sandal jepitnya atau apa saya tidak tahu. Tapi ada ciri-ciri orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ke luar negeri ada ciri-cirinya, saudara. Mukanya, atau mungkin belanjaannya, atau apa gitu, saudara ya. Lalu dia bilang, dia samperin, kamu orang Indonesia. Iya, saya adalah orang Indonesia. Kebetulan hari itu sama-sama belanja di Costco. Ada banyak Costco di Salok City, kebetulan datangnya sama-sama di sana. Lalu ketika ditanya, kebetulan hari itu juga dia bertemu. Dan dia katakan, kamu orang Kristen? Iya, orang Kristen. Mau enggak bersekutu bersama? Lahirlah persekutuan di sana karena kebetulan ini. Tapi apakah benar kebetulan? Saya rasa tidak. Karena Tuhan yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini pun bukan karena kebetulan. Karena saudara ingin, karena saudara rajin, dan lain-lain. Tapi Tuhan yang mendorong kita, Tuhan yang mengatur pertemuan ini. Pada suatu kesempatan kita bisa bekerja, itu bukan karena kebetulan, bukan. Kebetulan saya bertemu dengan kau, tapi Tuhan yang mempertemukan kita semua. Semua dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Tidak ada suatu pun di mana Tuhan tidak mengetahui, tidak memiliki kontrol, sehingga akhirnya chance, peluang, suatu hal yang di luar diri Tuhan yang menentukan faith dan lain sebagainya yang menentukan semua progres daripada sejarah ini. Tidak. Dalam kata daripada Ruth dan Naomi pada saat itu, kebetulan Ruth masuk ke ladang Boas. Itu adalah cara Tuhan bekerja. Bukan cuma itu saja, soalnya ada banyak kebetulan yang lain. Setelah Ruth masuk dalam ladang Boas, kebetulan hari itu Boas juga datang ke ladang itu. Coba ayat yang keempat, saudara, Boas tidak harus datang. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Pas Ruth ada pada hari itu, pas masuk di ladang Boas, pas hari itu juga Tuhan kirim Boas ke ladang tersebut. Dan bukan cuma itu, ada kebetulan-kebetulan yang lainnya.
Ketika mereka bahkan mendengarkan bahwa Bethlehem itu sudah sekarang diberkati oleh Tuhan, sudah ada, tidak lagi ada kelaparan. Coba saudara baca pasal 1 ayat ke-22. Ada kebetulan yang lainnya lagi. Demikianlah Naomi pulang. Waktu mereka pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan. Pas. Waktunya sangat, the timing is so very perfect. Diatur oleh Tuhan. Kebetulan ini. Itu benar, bukan benar-benar kebetulan. Karena Tuhan bekerja. Bahkan provision yang tadi kita baca, saudara, mengenai gleaning tersebut. Itu berapa ratus tahun sebelumnya sudah Tuhan tetapkan. Saya percaya adalah untuk juga salah satunya, untuk Ruth di sini. Tidak ada satu pun yang Tuhan lakukan yang tidak ada hubungannya dengan redemption plan, dengan rencana keselamatan dia. Tidak mungkin. Tuhan melakukan tentunya juga untuk semuanya, tapi khususnya pada saat ini, ada rencana Tuhan untuk persiapkan hukum tersebut dalam hati orang-orang Israel. Dan Ruth, orang Moabite, orang Asik itu bisa sekarang mengambil. Saudara, pekerjaan mengambil jelai ini, saudara, memungut jelai itu suatu pekerjaan yang tidak gampang. Suatu pekerjaan yang keras, saudara harus bongkok, terus ambil. Dan atau saudara bisa berapa lama seharian bongkok, terus kayak begitu bisa enggak? Bukan hanya itu saja, itu pekerjaan yang sangat di bawah terik atas matahari. Dia harus bekerja seharian penuh. Saudara, yang dikumpulkan, dikatakan dalam ayat ke-17, se-eva. Apa itu eva? Saudara bisa cari dictionary saudara di Alkitab saudara. Diperkirakan sekitar 22 liter. Saudara tahu galon daripada air ya? Itu berapa galon? Buat 19 galon, saya tanya berapa galon? Kira-kira 5 galon, kira-kira 19 liter. Saudara pikirkan, ambillah satu-satu, penuh lebih daripada itu seharian. Banyak sekali bisa mereka kumpulkan. Bukan dengan mengambil sabit, itu gampang sekali. Ini ambil pungut satu-satu dari tanah. Masukkan yang berkecekeran, sampai akhirnya lebih daripada 1 galon aqua tersebut. Luar biasa pekerja daripada Ruth. Ini seorang yang demikian rajin. Saya bicara sedikit mengenai provision daripada gleaners ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara bahwa kita harus akhirnya kalau kita punya tanah, lalu ada orang lain yang masuk ke dalam tanah tersebut, lalu tinggal, orang yang tinggal liar dalam tanah tersebut. Maka kita tidak boleh mengusir mereka, kita harus memberikan sebagian dari tanah mereka, kita untuk mereka. Saya kurang setuju dengan interpretasi ini. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama, tanah itu adalah tanah tetap milik daripada ownersnya. Tidak pernah diberikan pada orang asing, tidak pernah diberikan kepada orang lain tersebut. Tapi hasil daripada tanah itu, yang akhirnya diberikan kepada sebagian orang-orang yang memerlukan tersebut. Ini dalam provision dalam hidup kita, dalam zaman modern ini, kita harus memikirkan dari income kita, ada tidak sebagian yang kita sisihkan bagi orang-orang yang memerlukan? Ada tidak sebagian yang kita sisihkan daripada orang-orang yang akhirnya mungkin yang janda, yang tidak bisa bekerja, atau yang miskin, atau apapun orang yang memerlukan. Kita harus memikirkan mengenai hal itu. Di dalam dunia barat, saudara, itu lebih teratur. Karena ada masalah teks untuk welfare dan sebagainya. Tapi saya sendiri tidak terlalu setuju dengan welfare di barat. Mengapa? Karena di sini Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan bagi mereka yang memerlukan, mereka bisa mendapatkan kalau bekerja. Dengan bekerja keras, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kalau di negara barat, saudara, itu dikasih free. Nggak usah kerja pun, paling sedikit sudah dijamin oleh negara, welfare tersebut. Saya pernah bicara dengan seorang di Jerman, dan saya akan kaget sekali. Orang itu baru dipecat. Terus saya katakan, lalu hidup kamu bagaimana? Saya katakan, tenang saja. Mengapa? Karena pemerintah, kalau sudah kita dulu dipecat oleh government, oleh company, saudara, maka company harus profit kita punya income berapa puluh persen selama 1 tahun. Sudah itu nggak cuma itu saja. Pemerintah pun harus profit income kita berapa puluh persen daripada gaji kita waktu kita sebelum dipecat selama paling sedikit 1 tahun. Saya katakan, wah luar biasa. Kapan kamu akan berasa bergantung pada Tuhan? Semua sudah disediakan, bahkan mungkin gaji dia tidak usah bekerja, 60% dia dapatkan daripada company, daripada pemerintah. Kapan kamu akan merasakan kamu harus bergantung pada Tuhan? So, Alkitab sini katakan mereka yang perlu harus bekerja. Mereka yang perlu harus diberikan perhatian, jadi mereka harus mengusahakan hal tersebut. Ini adalah suatu prinsip daripada Alkitab. Saya kembali pada prinsip daripada Ruth di sini. Waktu Ruth melihat kebetulan-kebetulan ini, tapi pada saat itu Tuhan yang sedang bekerja. Disinilah yang akhirnya merubah pemikiran daripada Naomi.
Dia melihat, tidak mungkin semua ini hanyalah kebetulan. Pas saya datang ke Bethlehem, kebetulan permulaan daripada tuayan. Pas Ruth mau bekerja, kebetulan dia masuk di ladang Boas. Waktu dia bekerja, kebetulan hari itu Boas datang melihat dia dan memperlakukan dia dengan demikian baik. Setelah minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai Boas, seorang yang demikian penting. Dia melambangkan, Boas di sini katakan adalah seorang sanak saudara daripada warga Naomi. Juga ada yang bisa menebus Naomi, kinsman redeemer. Dia lambang daripada apa yang Kristus akan lakukan. Sebenarnya kalau saya perhatikan, ini di lain kesempatan saja. Tidak ada satupun yang dimana Boas harus berhutang budi kepada Naomi untuk melakukan apa yang dia akan lakukan pada keluarga ini. And yet, he will do something for this family. Itu menunjukkan kepada kita mengenai apa yang akan kita lihat daripada diri Kristus. Akhirnya firman Tuhan ini mempersiapkan kita. Saudara di sini banyak yang mungkin bergumul dan keluarga dengan masalah financial, dengan apapun itu. Tapi kita dalam pergumulan kita tetap ditopang oleh Tuhan kita yang baik. Akhirnya Tuhan yang baik menjadi suatu hal yang menyegarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga menyerahkan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Hambamu sudah berhenti berbicara. Dan berbicara dalam hati mereka terus-menerus. Ingatkanlah mereka kepada siapa mereka menyembah. Kepada siapa mereka menyerahkan diri mereka. Kami menyerahkan jam-jam doa kami ya Tuhan. Berilah kami suatu hati yang senang untuk berdoa. Suatu hati yang merindukan bagaimana kami bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.